siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan keras. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Hey, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sama-sama katakan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhannya yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau bebas beracara di tempat ini. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ya Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Dia selalu beserta kita, Bapak Ibu. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan manis dan lembut, membebaskan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ya Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ya Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari para wanita katakan, hanya Kau, hanya Kau. Yes Tuhan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari para pria katakan, hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sembah Dia. Sedalamnya hatiku
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, amin Tuhan tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali pagi ini. Selamat memasuki bulan baru. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan berkat yang penuh dengan sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai di dalamnya. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Selamat memasuki bulan yang baru ini dengan keyakinan iman bersama Tuhan. Dan kiranya saudara mengalami berkat yang terbaik. Hari ini saya akan membahas tentang dampak memahami ajaran yang benar. Hari ini ada banyak sekali ajaran-ajaran, berbagai macam doktrin, berbagai macam motivasi. Dan kita perlu melihat, memilah, memilih supaya kita menemukan ajaran yang benar, memahaminya dan kita mengalami dampaknya. Hari ini saya akan mengajak saudara kepada satu hal yang sangat penting dan seringkali kita orang Kristen tidak mengetahui kebenaran ini sehingga dengan mudahnya kita dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Alkitab adalah firman Allah dan tanpa salah. Itu judul khotbah saya hari ini. Alkitab, firman Allah dan tanpa salah. Mari kita akan membaca satu ayat yang sangat penting yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu bukanlah sekedar buku. Itu adalah firman Allah sepenuhnya dan tanpa salah. Ya, ilhamnya berasal dari Tuhan sendiri. Dan seringkali ketika kita membaca Alkitab, kita seringkali merasa Tuhan berbicara karena memang Alkitab adalah firman Allah. Seringkali kita mendapat kekuatan bagi para pembaca Alkitab yang tekun. Kalau kita menyadari kenapa ketika membaca Alkitab, kita menerima kekuatan, kita menerima penghiburan, teguran, nasihat, tuntunan, bimbingan, bahkan kuasa Allah turut bekerja. Mengapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Di 2 Timotius pasal 3, 16, saya akan baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan Alkitab itu diilhami oleh Allah. Ada satu kata dalam bahasa aslinya artinya dihembuskan oleh Allah. Diilhami artinya dihembuskan oleh Allah sendiri. Ya, di mana Roh Kudus memberikan inspirasinya, menuntun penulisnya untuk menuliskan setiap kata bahkan tanda baca dengan tepat. Bahkan dalam penerjemahannya pun Roh Kudus turut beracara sehingga melalui terjemahan-terjemahan Alkitab agar orang-orang yang membacanya bisa mengerti seturut bahasanya sendiri dengan mudah memahaminya. Dan Roh Kudus menuntun mereka. Saya ketemu dengan salah satu, saya kenal seorang yang ikut terlibat. Dia bukan tim resmi, tapi dia anggota masyarakat yang dilibatkan dalam penerjemahan bahasa. Supaya orang yang membaca bisa mudah mengertinya, dilibatkan dalam diskusi.
Saya merasakan orang ini dituntun oleh Roh Kudus, dilibatkan oleh Roh Kudus untuk ikut menerjemahkannya. Yang menulis, yang mencetak manusia. Alkitab, semua kitab suci itu dibuat oleh manusia. Tetapi Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, memang dicetak, ditulis oleh manusia. Tapi sepenuhnya berasal dari Allah. Tadi ada manfaat membaca Alkitab. Ada guna, berarti ada yang tidak berguna. Alkitab berkata, manfaat dari membaca dan merenungkan Alkitab adalah firman Tuhan adalah untuk mengajarkan yang benar. Hari ini banyak orang tidak mengerti, tidak memahami yang benar, tapi melalui membaca Alkitab, kita bisa mengerti yang benar. Tadi dikatakan untuk menegur dan membetulkan yang salah. Manusia berdosa itu perlu ditegur, perlu dibetulkan supaya jadi benar, supaya jadi lurus. Untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kehendak Allah, kemauan Allah. Banyak orang pengen mengerti kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak membaca Alkitab. Dan dikatakan juga melengkapi dengan sempurna. Ya, orang-orang yang melayani Allah untuk segala macam pekerjaan yang baik. Saya bertemu dengan orang-orang yang pendidikannya tidak tinggi, tidak punya pendidikan teologi, tapi mereka bisa mengajar bahkan orang-orang jauh lebih punya pendidikan. Kenapa? Karena tadi dikatakan Alkitab melengkapi dengan sempurna. Saya pernah mengikuti seminar di Jawa. Pembicaranya waktu itu cuma lulusan SMP. Seorang hamba Tuhan lulusan SMP yang berlatar belakang pengusaha. Yang hadir dari berbagai negara mendengarkan seorang yang lulusan SMP ini. Kenapa? Karena beliau, hamba Tuhan ini dilengkapi dengan sempurna. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan dilengkapi. Ya, kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu mengenal kitab suci supaya kita tadi diperlengkapi dengan sempurna. Saya punya teman orang pendidikannya sederhana, cuma lulusan SD juga. Waktu dia membuka sel grup anggotanya dan S2. Kenapa orang seperti ini punya pengaruh yang besar? Karena orang seperti ini diperlengkapi. Dan kita perlu belajar Alkitab sedini mungkin. Dari seberapa kecil, mari kita membaca di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Dari seberapa usia seseorang ideal untuk belajar Alkitab. Ya. Di 2 Timotius 3 14 ayat 15 ya ayat sebelum tadi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingatkan orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tadi surat 2 Timotius ditujukan kepada Timotius yang masih muda. Dan Timotius diingatkan untuk tetap berpegang pada kebenaran. Ya, dikatakan bahwa dari kecil dia sudah mengenal kitab suci dari kecil. Seberapa kecil? Di sini dipakai kata yang artinya dari kata Yunani brevos, dipakai kata brevos itu untuk bayi yang belum lahir, embrio, bahkan dari zigot, embrio sampai fetus, sampai ke bayi kecil. Kita tahu bahwa zigot itu merupakan pertemuan benih laki-laki dan benih pada saat pembuahan pertama. Itu zigot, terbentuk embrio kemudian berkembang jadi janin atau fetus. Dan setelah jadi janin, dia siap dilahirkan 9 bulan 10 hari. Dari sejak seorang ibu telat datang bulan yang menjadi pertanda dia hamil, maka anak yang sudah terbentuk itu mulai terbentuk. Mulai perlu diajarkan firman Tuhan. Ini seturut Alkitab. Dari sejak kecil, dari sejak dalam kandungan, bahkan belum terbentuk laki-laki atau perempuan belum ditahu. Tapi ibunya sudah mulai ngidam, sudah mulai mual-mual. Oh, tanda dia hamil, dicek ternyata positif. Ajarkan firman Tuhan. Karena orang mungkin berkata, mana bisa anak kecil tahu firman Tuhan? Ada yang berkata, masih anak-anak, mana tahu? Nggak perlu dibawa ke gereja, nggak perlu dibacain Alkitab. Kita lupa ya bahwa anak kecil, bayi, bahkan bayi dalam kandungan yang baru terbentuk. Mereka belajar bukan lewat kata-kata semata, bukan lewat pengertian semata, tapi namanya perekaman. Di Mazmur 139, Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, engkau yang membentuk menenun aku dalam kandungan ibuku.
Di ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ternyata di tempat tersembunyi bayi di dalam rahim dia bisa merekam. Kata merekam ini artinya dikerjakan atau ditenun dengan terampil. Bapak Ibu, kalau kita ngerekam suara, waktu kita bilang A yang muncul rekamannya A, bilang B munculnya B, bilang C munculnya C, itu namanya rekaman. Dan kita punya rekaman. Sejak masih kecil, kita punya memori yang kadang-kadang kita tidak tahu kenapa saya jadi aneh begini. Ternyata ditelusuri lewat konseling, ditemukan, wow, ternyata anak ini mau digugurin di kandungan, jiwa tertolaknya kuat sekali. Ternyata waktu di dalam kandungan mamanya penuh kemarahan, penuh kepahitan. Lahir jadi anak yang keras. Anak yang ditolak, dia akan melawan orang tuanya. Dia tidak tahu asalnya dari mana. Tapi perekaman itu membuat seorang anak terbentuk demikian. Demikian pula setiap kita, ketika kita membacakan firman Tuhan, anak kita belum bisa belajar seperti kita belajar. Tapi dia bisa merekam. Ketika sebuah kehidupan dalam kandungan bisa merekam. Mengapa kita tidak memperdengarkan firman atau hal-hal yang indah dan baik kepada anak-anak kita? Bapak Ibu, kalau engkau sedang punya anak atau ibu-ibu muda sedang mulai hamil, bacakan Alkitab setiap hari. Anakmu tidak tahu tetapi dia bisa merekam. Rekaman itu akan membentuk, menenun dia dengan sedemikian rupa. Ajarkan firman sedini mungkin agar iblis tidak menenun, tidak membentuk kita, membentuk anak-anak kita dengan caranya. Kalau anak kita direkam dengan rekaman yang baik, ya, anak kita diberi rekaman yang baik, maka yang terjadi dia dikerjakan, ditenun, dibentuk dengan terampil. Itu tadi kata rakam, kata merekam tadi. Ya, Bapak Ibu, mari kita tidak menganggap remeh firman Tuhan. Bahkan untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan itu punya kekuatan. Nah, kita akan masuk. Pertanyaannya mungkin, betulkah Alkitab itu firman Tuhan? Mari kita belajar beberapa data ini. Yang pertama, yang menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 10, kata Yesus kepada mereka, pada ahli Taurat, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ayat ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur disebut kitab Tauratnya mereka. Artinya Alkitabnya mereka, hukum-hukumnya mereka. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yesus yang adalah Tuhan berkata, kitab suci adalah firman Allah dan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ini adalah jawaban Yesus, karena Yesus dianggap menghujat Allah, karena dia berkata, aku adalah anak Allah. Dan Yesus menjelaskan lewat Alkitabnya mereka, dan Yesus yang waktu itu sedang menjadi manusia, tapi sekaligus dia adalah Tuhan itu sendiri berkata bahwa kitab suci adalah firman Allah. Kalau surga yang menyatakannya itu sudah tidak ada bantahan sedikit pun. Ya, jadi jelas Yesus menyebut Alkitab sebagai firman Allah. Bukan buku yang berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Ya, yang kedua, betulkah Alkitab adalah firman Allah? Alkitab itu penuh kuasa. Mari kita buktikan. Waktu Yesus diserang oleh iblis, dicobai selama 40 hari, 40 malam, dia setelah puasa 40 dicobai oleh iblis. Yesus mengusir iblis, mengalahkan iblis hanya dengan ayat Alkitab. Dia sama lemahnya dengan kita waktu menjadi manusia, hanya bedanya dia tidak berdosa. Dikatakan di Matius pasal 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis, Yesus mengutip ayat firman Tuhan dari kitab suci yang dipakai di zaman itu. Di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Alkitab berkata, ya,
Bahwa ketika Yesus diserang oleh iblis, dia tidak pakai minyak, dia tidak pakai tepung, atau pakai benda-benda keramat yang lain, yang banyak dipakai oleh pendeta hari ini. Yesus sepenuhnya menggunakan Alkitab. Yesus mengusir setan dengan ayat Alkitab setelah Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Ada tertulis di dalam Alkitab. Dan dikatakan lalu iblis meninggalkan dia. Betapa berkuasanya Alkitab itu. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu penuh kuasa. Yang ketiga, betul Alkitab adalah firman Allah. Yesus, murid-muridnya dan gereja mula-mula menggunakan Alkitab sebagai acuan iman. Waktu Yesus menjumpai muridnya di perjalanan di Emmaus setelah dia bangkit, muridnya tidak kenal dia, dikatakan di Lukas 24, 25-27, lalu dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, kitab Taurat, yang berisi 10 perintah Allah dan penjabarannya, dan segala kitab nabi-nabi. Kitab Musa dan kitab nabi-nabi dijelaskan sebagai kitab suci. Dalam konteks ini, Yesus, murid-murid juga, gereja mula-mula, menggunakan Alkitab sebagai pegangan iman mereka. Karena mereka tahu bahwa kitab suci itu firman Allah. Yang keempat, betulkah Alkitab adalah firman Allah? Kalau kita belajar ini bukti ilmiah, kanonisasi Alkitab. Apa itu kanon? Kanon Alkitab adalah daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang otoritatif, yang berwibawa, yang dipandang itu bisa dipercaya sepenuhnya. Dan proses kanonisasi ini tidak asal-asalan. Melalui sidang para pemuka agama, sidang para rasul, sidang para pemimpin gereja, kanonisasi Alkitab itu dilakukan. Bahkan kalau kita belajar bahwa mereka, kanon itu dianggap sebagai sesuatu yang akurat, benar, dan dapat diandalkan. Dan prosesnya itu tidak asal-asalan, tidak asal comot. Ini pembuktian ilmiah. Nah, kanon perjanjian lama itu sama dengan Tanak Ibrani. Kitab Ibrani yang kalau di Alkitab kita jadi 39 buku, kalau di dalam Tanak itu 24, karena 1-2 Samuel dianggap Samuel saja, 1-2 Tawarik dianggap Tawarik saja. Raja-raja cuma 1 saja, tapi isinya semua sama, hanya pembagian judulnya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kanon perjanjian lama yang dipakai oleh orang Ibrani, ada yang menafsirkan 200 tahun sebelum Yesus ada, itu sudah dipakai secara lengkap. Perjanjian lama itu. Bahkan sebenarnya sudah 500 tahun itu. Di tahun 500 sekian sebelum Masehi, di zaman Nehemia, Esra, kitab-kitab itu sudah dijadikan sebagai pegangan. Jadi secara sejarah, penyusunan Alkitab menjadi sebuah buku yang dianggap sebagai kitab suci yang otoritatif, itu sudah jelas. Makanya di zaman Yesus menggunakan Tanak. Tanak itu singkapan Taurat, Nabiim, Ketuvim. Tanak itu Taurat, 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Lalu ada kitab nabi-nabi, ada Ketuvim, ada tulisan-tulisan yang sekarang yang kita pakai di dalam perjanjian lama itu. Jadi sudah cukup lama. Artinya Yesus waktu jadi manusia dia menggunakan kitab suci ini. Kita nggak perlu ragu lagi. Kenapa? Karena Yesus saja pakai, masa kita masih meragukan, mencoba meneliti. Ada lagi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Kanon Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena zaman itu 200 tahun sebelum Masehi bahasa Ibrani sudah hampir hilang. Yang ada dipakai bahasa Aramaik. Dan yang lebih populer zaman itu adalah bahasa Yunani. Para tokoh agama mereka prihatin, anak muda kita nggak bisa baca Alkitab lagi. Kalau seperti begini pakai Ibrani bahasa aslinya, lalu mereka menerjemahkan. Ada satu raja yang pada waktu itu bukan Kristen, tapi dia penasaran tentang Tanak ini, kitab Ibranika. Dia memanggil 72 penterjemah.
Lalu tanpa ditahu apa tujuan mereka dipanggil begitu saja, dan begitu 72 menghadap ini, hari itu mereka dikasih tugas tanpa ada diskusi, dipisahkan di kamar masing-masing, tanpa boleh ketemu. 72 orang ini disuruh menerjemahkan kitab yang sama, yaitu kitab Ibrani. Dan ketika mereka keluar dari kamar penerjemahan itu, secara ajaib, mereka menerjemahkannya sama. Dan untuk mengenang itu maka dipakai kata Septuaginta, 70. Tapi sebenarnya tepatnya 72 orang penterjemah itu. Ya. Dan itu sudah dipakai sejak dari 200 tahun 200 sebelum Masehi. Yesus juga menggunakan kitab ini, Septuaginta. Murid-murid Yesus banyak mengutip dari Septuaginta waktu mereka menjelaskan Injil. Mereka mengutip Septuaginta, yaitu perjanjian lama atau kanon Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sudah lama dipakai. Ya. Septuaginta, ya. Terjemahan ini juga dikutip berkali-kali dalam perjanjian baru, terutama dalam surat-surat Paulus. Paulus itu ahli Taurat. Dia keturunan dari suku Benyamin, dia Yahudi asli. Tapi ketika Tuhan menjamah dia, hatinya begitu cinta bangsa-bangsa, dia lebih banyak mengutip Septuaginta karena memang itu dipakai sebagai bahasa pengantar pada zaman itu. Ya. Jadi data ilmiah mendukung, Tuhan menyatakannya demikian, dan buktinya ada semua, kita tidak perlu ragu. Kenapa kita ragu? Karena kita nggak baca Alkitab. Ya. Kita akan belajar dari perjanjian lama, ada kanon perjanjian baru, yaitu 27 kitab dari Matius sampai Wahyu. Yang dianggap otoritatif, kanon perjanjian baru itu 27 kitab. Sebenarnya ada banyak tulisan yang lain. Perjanjian lama juga ada kitab Henok, ada Tobit, Yudit, Makabe, semua. Mereka disebut Deuterokanonika. Dia dianggap sebagai kanon Alkitab. Tapi yang dianggap kanon Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak tulisan. Kenapa? Kita butuh pegangan yang otoritatif. Dan para pemimpin gereja bersidang untuk menjadikan Alkitab ini sepenuhnya sebagai pegangan iman di gereja zaman itu. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, nggak usah pakai data sejarah, tapi data dari Alkitab, maka kita sudah tahu bahwa tulisan-tulisan suci perjanjian baru ini sudah dibacakan di jemaat-jemaat. Mari kita kutip beberapa ayat. Di Kolose, ya, pasal 4:16, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, ya, surat Kolose yang ditulis Paulus kepada jemaat Kolose, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, di kota yang lain. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi mereka terbiasa menggunakan tulisan-tulisan suci para rasul ini sebagai pedoman iman. Di 1 Tesalonika 5 ayat 27, demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Surat kepada Tesalonika supaya dibacakan kepada semua saudara. Di 2 Petrus pasal 3, mari kita lihat ayat 15. Petrus yang ngomong. Rasul, saksi kebangkitan, saksi pelayanan Yesus yang menyertai Yesus selama 3 tahun bersama-sama di pelayanannya. Berkata begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutar balikannya menjadi kebinasan mereka. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ada tulisan-tulisan yang lain yang tadi kita lihat kepada jemaat Laodikia, kepada jemaat Kolose, kepada jemaat Tesalonika. Tulisan-tulisan Paulus itu sudah terbiasa dijadikan pokok pedoman iman. Sebagai Alkitab. Jadi kita tidak perlu ragu. Karena ayat satu dengan yang saling mengkonfirmasi. Petrus berkata tentang tulisan Paulus. Kalau Petrus dianggap sebagai soko guru gereja, dia yang terkemuka di antara para rasul di zaman itu. Bahkan ketika Petrus jadi murid Yesus, Paulus masih jadi musuhnya Yesus. Tapi Petrus mengakui tulisan Paulus sebagai tulisan yang otoritatif. Nah, kita akan masuk lagi ke poin yang penting. Bagaimana kita menggunakan Alkitab? Ya, kita menggunakan Alkitab.
Yang pertama, kita perlu menggunakan Alkitab sebagai acuan iman. Sebagai acuan iman, dasar kebenaran yang perlu kita pegang adalah Alkitab. Itu menjadi pondasi iman kita, karena Alkitab itu firman Allah. Di Mazmur 1, ayat 1-3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak takut Tuhan, menyerang Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab tidak asli, Alkitab sudah dipalsukan, tidak asli. Mari kita akan buktikan. Itu orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan, ada yang mencemooh kebenaran. Dikatakan ada 2, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab, baca Alkitab, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan kalau kita merenungkan, membaca Alkitab, merenungkan, memikirkannya dalam-dalam, maka hidup kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang paling diperlukan pohon adalah air. Sebagus apapun tempatnya, situasinya, kalau tidak ada air dia tidak bisa hidup. Sama anak Tuhan. Sehebat apapun karunianya, sehebat apapun fisiknya, jiwanya, kalau dia tidak membaca Alkitab, dia akan kering rohaninya. Dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Banyak orang Kristen tidak berbuah karena gak suka merenungkan Alkitab. Dan yang tidak layu daunnya, kenapa ada orang Kristen loyo, lemah, gak suka baca Alkitab. Mereka bisa duduk dari jam 5 sore sampai jam 11 malam dengar TV, tapi baca Alkitab. Mereka bisa scrolling sepanjang waktu, tapi baca Alkitab gak pernah. Dan dikatakan kalau kita menghasilkan buah, tidak layu, buahnya buah rohani. Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang membuat kita berhasil adalah ketika kita bertumbuh dalam roh kita. Yang membuat kita berhasil adalah ketika kita beriman, tidak layu, tidak loyo, tidak lesu, tidak kehilangan semangat. Ya. Tadi ada kata kesukaannya yang merenungkan Taurat siang dan malam. Merenungkan, berarti kata merenungkan. Dipakai kata dalam bahasa Ibraninya hagah. Salah satu arti kata haga itu artinya menggeram. Menggeram, tahu harimau menggeram, anjing menggeram. Untuk apa? Biasanya mempertahankan mangsa. Kalau kita punya anjing, lagi makan tiba-tiba ada yang lain mendekat. Dia singa pun begitu. Dia menggeram. Untuk apa? Mempertahankan makanannya. Mempertahankan mangsanya. Makanan itu membuat dia hidup. Kalau dia tidak pertahankan, dia tidak akan hidup. Nah, kata ini dipakai di dalam Yesaya 31 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Dipakai kata hagah. Ya, menggeram itu dipakai kata-kata tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap kekuatan keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Bapak Ibu, waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka kita sedang mempertahankan firman itu sebagai makanan roh kita. Ya, kita tidak mudah terkejut ketika ada berita menakutkan, ada Indonesia gelap, ada Indonesia rusuh, atau ada sekitar itu yang tagline yang lagi disampaikan. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang membaca Alkitab, mereka tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Mereka mengubah situasi. Kenapa? Firman Tuhan ada di hati dan di mulut mereka. Dan Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Engkau punya kuasa untuk membuat hujan turun atau tidak turun seperti yang dikatakan Elia. Bapak Ibu, bahkan Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung, gak berdoa, berkata. Memindahkan gunung dengan perkataan. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Mesir, kita ingat ada satu gereja yang dibangun di atas sebuah bukit. Bukit itu bergeser 3 kilometer karena seorang anak Tuhan. Kita melihat kedahsyatan yang membuat orang yang menantang imannya orang Kristen di situ dengan ancaman kematian. Dia sendiri menerima Yesus. Karena betul
Alkitab berkata kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini. Alkitab berkata iman itu dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Dari Alkitab kita akan belajar yang kita perlu menggunakan Alkitab sebagai senjata. Ya. Kita perlu selain menjadi acuan iman, kita menggunakan Alkitab sebagai senjata. Di Efesus pasal 6, di tentang perlengkapan senjata rohani, di ayat 17, kan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah di konteks ayat ini disebut sebagai pedang roh. Kita akan belajar, kata firman di ayat ini dipakai kata rema. Ada logos, firman tertulis, ada rema. Rema adalah firman atau perkataan yang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam roh kita sehingga iman itu muncul, sehingga itu timbul. Satu kali istri saya di tengah kami punya pergumulan dalam cicilan rumah, di tengah ketakutannya secara pribadi, lagi dengar khotbah. Hanya mendengar tentang Yakub, janji Tuhan, aku akan membawa kamu kembali ke tempat ini. Itu mimpi Yakub di Betel ketemu Tuhan. Tuhan berkata, aku membawa kamu kembali ke tempat ini. Sebagai janji bahwa Tuhan menyertai, menolong. Kalimat itu berubah menjadi sari, aku akan yang selesaikan rumahmu. Ketakutannya hilang. Dan saya mau berkata begini, ketika engkau dapat rema, saya bersaksi tentang rumah kami waktu itu yang kami cicil dalam perhitungan yang salah dan minus di atas kertas. Dari perhitungan 10 tahun di atas kertas. Karena itu jarak yang paling lama dan yang cicilan paling bisa kami memungkinkan yang kami kira waktu itu. Dan ternyata kami pun sudah enggak mampu. Di tahun ketiga rumah saya lunas. Kenapa? Rema bisa memindahkan gunung yang besar. Bagaimana kita mau terima rema kalau baca Alkitab yang adalah firman Tuhan tertulis? Kita enggak pernah, kita jarang, kita bahkan meragukannya. Kenapa kita sulit mendengar rema? Karena kita jarang baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab yang adalah suaranya perkataannya Tuhan. Waktu bapak kita ngomong, kita nggak dengar mukanya, kita tahu, oh itu papaku. Saya ingat ponakan saya kalau pas lagi di rumah, begitu papanya jemput, baru berhenti mobilnya. Itu bapakku, langsung buka pintu. Dan betul, nggak pernah meleset. Saya sampai kagum. Karena dia anaknya. Dia tahu gayanya bapaknya seperti apa, suara mobilnya pun, cara ngeremnya, berhentinya pun sampai hafal. Demikian pula kalau engkau membaca Alkitab, engkau bergaul dengan Tuhan. Waktu Tuhan bicara engkau akan tahu. Pagi ini semoga engkau mendengar Tuhan bicara secara pribadi. Karena hatimu terbuka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Ya, ada satu lagu dan satu ayat yang dilakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Cintai firman Tuhan. Cintai Alkitab. Dan kau akan menemukan jalan dan terang Tuhan. Tadi ada kata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Terimalah. Apakah pagi ini kau menerima firman Tuhan? Alkitab sebagai firman Tuhan. Terima saudara. Tadi dikatakan Alkitab, firman Tuhan itu digambarkan sebagai pedang roh. Ya, firman Allah di konteksnya ayat yang dihidupkan, perkataan Tuhan yang dihidupkan dalam roh saudara. Pedang ini dipakai kata yang makaira, yang pedang kecil, pedang yang melengkung atau lurus, dipakai untuk memotong atau menusuk lawan dari jarak dekat. Semoga nanti ada gambar yang bisa ditampilkan untuk seperti apa orang berperang, ada pedang kecil yang bernama makaira, melengkung itu biasanya untuk menebas musuh dari jarak dekat, untuk menetak lawan dari jarak dekat.
Iblis seringkali mencoba menyerang kita dari jarak dekat. Dari jarak jauh pakai panah berapi. Waktu kau gunakan perisai iman, panah berapi itu sirna. Bisa dipadamkan. Tapi pada waktu jarak dekat, kau perlu menggunakan pedang. Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang lawan, mengalahkannya. Semoga engkau berkemenangan pagi ini. Setelah engkau sekian lama engkau bingung, engkau gelap. Pagi ini bangkit. Buka Alkitab, baca, renungkan itu. Siang dan malam. Saya pada akhir khotbah, kita perlu menjadikan Alkitab sebagai acuan iman kita. Dasar iman kita. Menjadi pelita hidup kita. Pegangan iman kita. Kita perlu belajar menggunakan Alkitab sebagai senjata. Karena Alkitab tadi adalah firman Allah. Pedang Roh Kudus. Ayat Alkitab yang kita renungkan sehingga menjadi rema. Karena Roh Kudus menghidupkannya dalam roh kita. Itu firman yang kita perlu kita pegang. Pegang Alkitab supaya engkau nanti pada saat pegang Alkitab sebagai pegangan imanmu. Bukan hanya pegang secara fisik, tapi baca, renungkan, jadikan itu sebagai pegangan imanmu. Dan minta Roh Kudus tolong saya. Tadi waktu saya mau pelayanan ini, saya ngomong Roh Kudus tolong saya. Karena Roh Kudus ini memampukan, yang menolong kita. Ya, kesimpulan Alkitab adalah firman Allah dan tanpa salah. Tuhan memberkati. Semoga pagi ini Roh Kudus menolong kita, mengajar kita untuk kita mengerti, memahami Alkitab. Karena kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk belajar firman Tuhan melalui Alkitab yang adalah firman Allah dan tanpa salah. Mari kita berdoa. Siapkan hati saudara. Karena sesaat lagi kita juga bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Semoga saudara sudah menyiapkan bahan perjamuan kudus pagi ini. Tapi mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami telah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah sepenuh dan tanpa salah. Semoga hati kami dan orang yang mendengarkan itu semakin cinta Alkitab. Membacanya, merenungkannya, dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Meteraikan firman-Mu pagi ini. Kami mau menggunakan firman Tuhan sebagai acuan iman kami. Dan juga senjata peperangan hidup kami. Supaya kami tidak selalu kalah. Tidak selalu loyo lemah. Sehingga apapun yang terbaik yang Tuhan sediakan itu dirampas iblis. Karena kami selalu kalah, kami selalu terdakwa, tertuduh. Kami menyerah, kami kehilangan iman. Tapi pagi ini kami mau bangkit. Kami mau menjadikan Alkitab sebagai pedoman kami melangkah. Meteraikan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk mengingat sekaligus menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Atau tangan yang saudara biasa pakai. Dan angkat lebih tinggi. Sebagai pengakuan iman. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam ia diserahkan. Yesus mengambil roti. Memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika Yesus memecahkan roti, dia berkata, ini tubuhku. Dia tidak berkata ini lambang. Karena Yesus benar-benar mati menyerahkan tubuhnya. Untuk kita. Percayakah saudara bahwa persekutuan dengan tubuh Yesus kita kerjakan pagi ini melalui perjamuan kudus ini? Mari kalau engkau percaya katakan amin. Dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu melalui perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh dari dosa, sembuh dari kelainan, sembuh dari fisik kami yang sakit. Kami percaya ada mujizat pagi ini, di dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan itu yang Tuhan sudah bayar 2000 tahun lalu. Terima kasih Tuhan.
Mari siapkan cawan di tangan kita, angkat lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Percayakah bahwa saudara, pagi ini anggur cawan yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Dan kita minum bersama-sama. Amin. Dalam nama Yesus. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu kami ditebus. Dosa kami sudah dihapus. Kami menerima perjanjian yang kekal. Dan kami percaya ketika Engkau datang kembali, kami akan menyambut Engkau dan masuk dalam kemuliaan kekal, baik tubuh, jiwa, dan roh kami dalam surga yang mulia. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang pagi ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Engkau sedang membutuhkan mujizat, arahkan tangan-Mu kepada layar yang sedang Kau pakai. Aku melepaskan berkat, kuasa Tuhan, mujizat, kesembuhan, jalan keluar, pertolongan di dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Aku melepaskan berkat Tuhan atas hidupmu, atas pernikahanmu, atas kesehatanmu, atas keuanganmu. Aku melepaskan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau dipulihkan, hatimu disembuhkan, fisikmu dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Biar kiranya berkat Allah tercurah bagi seluruh umat Tuhan. Mari mengangkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menjauhkan engkau dari semua mara bahaya. Semua rancangan buruk iblis, bahkan dakwaan, tuduhan, fitnahan, engkau dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau dikasih Tuhan, engkau diperhatikan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui semua kesusahanmu. Dalam nama Yesus, berkat Allah tercurah. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.